Untuk soal 1 yaitu konversi koordinat tabung ke pola. Nah, untuk soal nomor 1 ini diminta mengubah koordinat tabung ke koordinat pola. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi rumus yang dipakai. Ada 3 yang perlu dihitung yaitu R, theta, dan Pi. Untuk R dipakai akar dari ρ kuadrat tambah Z kuadrat. Untuk tetanya cari dari aktangen ρ dibagi Z. Nah, untuk Pi nya sendiri itu tidak perlu dihitung karena Pi di koordinat tabung dan koordinat pola itu definisinya sama. Jadi nilainya langsung ditetapkan. Untuk bagian A nya ρ nya 6 dan Z nya 2. Jadi R nya dihitung akar dari 36 tambah 4 hasilnya 2 akar 10. Tetanya aktangen dari 6 dibagi 2 itu sama dengan aktangen 3, hasilnya sekitar 1,249 radian. Jadi hasil akhir bagian A adalah 2 akar 10, 1,249 dan 2 pi per 3. Untuk bagian B nya ρ nya 4 dan Z nya 5, R nya jadi akar dari 16 tambah 25 yaitu akar 41. Tetanya aktangen dari 4 dibagi 5, hasilnya sekitar 0,675 radian. Jadi hasilnya akar 41,0,675,5 dan pi per 4. Untuk soal nomor 2 yaitu konversi koordinat kartesius ke tabung. Untuk soal 2 ini mengubah koordinat kartesius ke koordinat tabung yang perlu dicari itu ρ, pi, sedangkan Z langsung sama. ρ dihitung dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu Pythagoras biasa dibintang X dan Y. Untuk pi-nya karena tidak bisa langsung pakai aktangen, harus lihat dulu titiknya dan dikuatan berapa baru ditentukan pi yang sesuai. Nah, bagian A titiknya X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 3, ρ-nya akar 18 yaitu 3 akar 2. Karena X positif dan Y negatif, titik ini ada di kuadran 4, jadi pi-nya 7, pi per 4. Z-nya tetap 6, hasil akhir 3 akar 2, 7 pi per 4,6. Bagian B titiknya X sama dengan negatif 5, Y sama dengan negatif 5, ρ-nya akar 50 yaitu 5 akar 2. Keduanya negatif berarti di kuadran 3. Jadi pi-nya 5 pi per 4, Z-nya tetap 2, hasil akhir 5 akar 2, 5 pi per 4,2. Untuk soal nomor 3 yaitu konversi koordinat pola ke kartesius. Soal 3 ini dilakukan kebalikannya yaitu dari koordinat pola ke kartesius. Rumusnya ada 3 yaitu X sama dengan R dikali sinus theta dikali kosinus pi. Y sama dengan R dikali sinus theta dikali sinus pi dan Z sama dengan R dikali kosinus theta. Bagian A R-nya 2, tetanya pi per 4, pi-nya pi per 3. Disubstitusikan nilai-nilai trigonometrinya yaitu sinus dan kosinus. Pi per 4 keduanya setengah akar 2, kosinus pi per 3 setengah, sinus pi per 3 setengah akar 3. Jadi X-nya setengah akar 2, Y-nya setengah akar 6, Z-nya akar 2. Untuk bagian B-nya R-nya 3, tetanya pi per 6, pi-nya pi per 2. Sinus pi per 6 itu setengah, kosinus pi per 6 setengah akar 3. Pi-nya pi per 2 jadi kosinusnya 0 dan sinusnya 1. Sehingga X-nya 0, Y-nya 3 per 2 dan Z-nya 3 akar 3 per 2. Soal keempat perkalian titik yaitu atau soal 4 ini perkalian titik atau dot produk. Nah, yaitu dengan mengalihkan komponen yang bersesuaian lalu jumlahkan semuanya dan hasilnya berupa skala bukan vektor. Bagian A, vektor A adalah 2,3,1 dan vektor B adalah 4, negatif 1,2. Nah, dihitung 2 kali 4 itu 8, 3 kali negatif 1 itu negatif 3, 1 kali 2 itu 2. Nah, dijumlahkan jadi 8 kurang 3 tambah 2 sama dengan 7. Untuk bagian B, vektor P adalah 1,0, negatif 2 dan vektor Q adalah 3,5,1. Hasilnya 1 dikali 3 tambah 0 kali 5 tambah negatif 2 kali 1 sama dengan 3 tambah 0 kurang 2 hasilnya 1. Hasil dari soal ini yaitu 1. Untuk nomor 5 yaitu sudut antara dua vektor. Nah, soal ini
Diminta mencari sudut antara vektor A yaitu 1,2,2 dan vektor B yaitu 2,1,2. Rumusnya yaitu kosinus theta sama dengan hasil dot produk dibagi perkalian panjang kedua vektor. Yang pertama dihitung dot produknya terlebih dahulu, yaitu 1 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 4 hasilnya 8. Nah, terus panjang masing-masing vektor yaitu panjang A itu akar dari 1 tambah 4 sama dengan 3. Panjang B juga sama, akar dari 4 tambah 1 tambah 4 sama dengan 3. Substitusikan ke rumus. Nah, kosinus theta sama dengan 8 dibagi 9. Jadi tetanya inverse kosinus dari 8 per 9. Hasilnya sekitar 27,27 derajat. Sudutnya kecil, artinya kedua vektor ini arahnya hampir sama. Soal 6 yaitu perkalian silang atau cross produk. Cara pengerjaannya pakai ekspansi determinan matriks 3 kali 3 dalam garis pertama komponen arah X, Y, dan Z. Bagian A, vektor A adalah 1,2,3 dan vektor B adalah 4,5,6. Saya menghitung komponen per komponennya. Komponen arah X yaitu 2 kali 6 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 12 kurang 15 sama dengan 3. Komponen arah Y negatif dari 1 kali 6 kurang 3 kali 4 jadi negatif negatif 6 hasilnya positif 6. Komponen arah Z yaitu 1 kali 5 kurang 2 kali 4 sama dengan 5 kurang 8 sama dengan negatif 3 jadi hasilnya negatif 3,6, negatif 3. Bagian B, vektor P adalah 2, negatif 1, 3 dan vektor Q adalah 1,0, negatif 2. Komponen arah X yaitu negatif 1 dikali negatif 2 kurang 3 kali 0 sama dengan 2. Komponen arah Y yaitu negatif dari 2 kali negatif 2 kurang 3 kali 1 jadi negatif dari negatif 7 hasilnya 7. Komponen arah Z yaitu 2 kali 0 dikurang negatif 1 dikali 1 sama dengan 1 hasilnya 2,7,1. Untuk soal nomor 7 yaitu perkalian silang metode determinan. Dengan vektor A adalah 3,0,1 dan vektor B adalah 2, negatif 1,4. Untuk ekspansi determinannya yaitu komponen arah X 0 dikali 4 kurang 1 kali negatif 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk komponen arah Y-nya negatif dari 3 kali 4 kurang 1 dikali 2 jadi negatif dari 10 hasilnya negatif 10. Komponen arah Z-nya yaitu 3 kali negatif 1 kurang 0 kali 2 sama dengan negatif 3 jadi hasil akhirnya yaitu 1, negatif 10, negatif 3.